ومتبرئين لهذا المسجد أن الله يغفر له ويرحمه ويريد
bersyukur dan selalu berselawat kepada Nabi, karena kalau tidak ada Nabi kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Semoga dengan mengikuti syariat Nabi kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyambung kajian kita pada pertemuan yang lalu dalam bab janaiz, mengurus jenazah. Kita sudah belajar memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengurus jenazah yang biasa dan menazah yang mati syahid. Pada pertemuan yang lalu saya sampaikan orang yang mati syahid ada 3. Ada yang mati syahid. Kenapa kita harus tahu tentang mati syahid? Karena ada yang mati syahid itu diurusnya, dimandikannya, ada yang tidak dimandikan, dikafaninya dengan pakaian yang dia meninggal dengan ceceran darahnya untuk menjadi saksi, dan ada yang disolatkan dan ada yang tidak disolatkan. Syahid apa? Syahid dunia akhirat, yang mati di medan perang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia orang yang kecelakaan, tenggelam, kebakaran, itu dihukumi matinya mati syahid. Namun ketika itu diurus sebagaimana biasa, ngurusin jenazahnya sebagaimana biasa, kecuali ada tanda-tanda yang kita tidak bisa mengurusnya, seperti orang yang tenggelam itu tidak lagi dimandikan. Kenapa? Karena kalau dimandikan akan hancur, langsung dibungkus. Bahkan ada yang bungkusnya pakai, sebelum dikafani dibungkus dengan plastik dulu, plastik krep, kayak orang bungkus ikan. Ada orang yang jatuh, ada orang yang kecelakaan berdarah-darah, itu biar berhenti darahnya, itu ada yang dijahit dulu, kemudian dibungkus pakai plastik dulu. Ini mati syahid dunia. Jadi syahid dunia ini semuanya yang meninggal dunia karena musibah, musibah. Ya. Ada cerita iblis. Ini iblis. Iblis itu gak mau orang itu senang, dapat pahala. Iblis gak mau. Jadi kalau ada iming-iming iblis, kalau kita ada yang gambarannya kadang-kadang ngajarin kita seakan-akan baik, padahal ada di balik itu. Yang pertama cerita Abu Maktum, seseorang yang buta, yang rajin ibadah ke masjid. Ketika Abu Maktum itu ke masjid, jatuh, kesandung. Ketika kesandung, jatuh, ada teriakan di langit, hapus separuh dari dosanya Abu Maktum. Separuh. Kalau dia jatuh lagi berarti dosanya habis. Kemudian ketika dengar itu, iblis buru-buru turun berbentuk manusia. Berbentuk manusia ngapain? Nolongin Abu Maktum. Dari rumah dituntun ke masjid biar gak jatuh. Ditanya Abu Maktum, kamu siapa? Dia diem aja, gak kasih tahu namanya. Besok lagi dianterin ke rumahnya, besok lagi dianterin ke masjid. Kamu siapa? Diem aja. Kata Abu Maktum, kalau kamu kagak mau kasih tahu nama kamu, besok gak usah dituntun saya lagi. Akhirnya dia jawab,
Banyak sekarang ini orang pada seakan-akan belajar ilmu goib itu buat nolongin orang, padahal nanti terjerumus di budayanya iblis. Kalau katanya Muhammad itu nggak mungkin kamu nolongin saya. Apa kata iblis? Ketika kamu jatuh pertama itu, saya dengar teriakan di langit, Allah ampuni separuh dari dosa kamu. Jadi saya tidak mau biarkan kamu jatuh yang kedua, sehingga Allah hapuskan dosa-dosa kamu. Di mata kita iblis baik apa baik? Baik nolongin orang ke masjid, padahal dia punya tujuan nggak mau dosa orang itu diampuni sama Allah. Yang kedua, ada seorang lagi kecapean tidur karena kerja. Kalau orang kerja kan tidur di mana saja. Tidur di bawah rumah yang sudah mau runtuh, dibangunin. Iblis berbentuk seorang guru yang pakai jubah, yang pakai imamah, dibangunin. Bangun. Yang lagi tidur bilang, ada apa? Entar kamu ketiban, rumah ini mau runtuh. Akhirnya dia bangun, dia mikir, nggak beberapa saat rumahnya runtuh. Terusnya dikejar orang yang tadi bangunin. Terima kasih. Kenapa terima kasih sama saya? Siapa Anda? Dia diem aja. Terima kasih kamu sudah bangunin saya. Kalau bukan karena kamu, saya sudah ketimpa dengan bangunan. Kamu orang lain, kata dia. Bukan, saya iblis. Kok iblis mau nolongin saya? Bukan. Kalau kamu tadi tidur di situ, ketimpa runtuhan dari rumah, kamu akan mati dalam keadaan syahid. Dan saya tidak rela kamu mati dalam keadaan syahid. Jadi iblis ini kayak nolongin orang yang tertimpa, padahal kalau dia ketimpa matinya mati syahid. Mati syahid dunia. Ada mati syahid dunia, diurus jenazahnya sama dengan orang mati biasa. Ada orang mati akhirat, syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Orang yang berjuang dengan jiwanya, menahan amarahnya, menahan nafsunya. Kalau tadi jasadnya, sekarang nafsunya, amarahnya. Kalau dia tahan, sampai mati dia tahan, nantinya mati syahid. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Ada orang berbuat nama orang. Saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, senang sama perempuan, tapi nggak bisa mengungkapin, atau dia tahan. Sampai di zaman itu, mungkin kalau di zaman sekarang dia tulis status mungkin. Kalau di zaman itu karena masih belum ada handphone, dia tulis di atas batu. Tulisannya, ya maksarul usahu billah khabbiruka idha halal isku bil fata kaifa yasna'u. Orang-orang yang cinta Allah, kasih saya tahu, khabbiru, kabarin sama saya. Apabila ada benih cinta idha halal isku bil fata kepada seorang anak muda, kerinduan, benih cinta, apa yang harus dia lakukan? Dia tulis di batu besar. Kemudian apa? Kemudian ketika dia masuk lagi ke satu pesantrennya, ada imam besar lewat perjalanan itu dan lihat tulisan itu di batu, ditulis di bawah batu. Yudari hawahu wa yaktub sirrahu. Dia harus punya kendali nafsunya. Kita ini harus kontrol nafsu kita, amarah kita. Wa yaktub sirrahu, harus punya rahasia antara dia dengan Tuhannya. Dia tahan. Mestinya dia ungkapin, dia ambil perempuan atau dia zinahin perempuan, tapi ditahan.
Yudani hawa buaya itu situ. Ditinggal, habis tulis itu ditinggal. Besoknya santrinya ke situ lagi. Ngelihat ada jawaban, dia tulis lagi di bawahnya. Kaifa yudari wal hawa qatilul fata. Bagaimana dia bisa menyembunyiin rasa ini, nafsu ini, padahal hawa nafsu ini sudah membunuh saya. Seakan-akan saya membunuh. Ditulis di bawahnya. Imam Asma'i nasihatin. Ini kitab saya baca dari kitab Mustadrak Fikul Ifan. Fikul Ifannya Mustadrak. Terus di bawahnya ditulis, Illam yakun sabran yaktun sirhu. Kalau ente gak punya sabar untuk menahan hawa nafsu, falaysa syai'un ilal mautu anfa'u. Gak ada yang lain. Mati lebih manfaat buat kamu. Akhirnya dia tulis di bawahnya, Sami'na wa a'ta'na thumma minna. Saya dengar, saya taat, dan saya minta maaf biar Allah ambil saya dalam keadaan syahid. Akhirnya orang itu mati di dekat batu. Nah, dalam situ dihukumin sama Imam Asma'i dalam kitab itu bahwasannya orang yang menahan jiwanya, nafsunya, amarahnya, dia terus sampai mati tercatat orang itu mengaku syahid akhirat. Jadi saya kasih gambaran, ada orang mati syahid dunia kalau yang terkena jasadnya, ada yang mati akhirat kalau yang terjaga jiwa dan ruhnya. Ada yang mati dunia akhirat, orang matinya membela agamanya Allah tapi di medan perang. Yang ini ada yang ini diharapkan untuk dimandikan, dikafani dengan pakaian yang dia gunakan. Kalau yang dia gunakan dari emas, copot dulu emasnya. Kalau yang digunakan dari harir, sutra, copot dulu sutranya. Kan kalau perang tuh orang pada pakai emas hadir, kenapa? Buat nakut-nakutin musuh. Buat nakut-nakutin musuh. Bahwasanya yang perang ini bangsawan. Makanya kalau didapatin yang mati di medan perang ada sutra, ada emas, dicopot dulu. Kalau mau dibungkus dengan kain putih, bungkuslah di atas pakaian yang dia kenakan, yang tertusuk dengan pedang yang penuh dengan darahnya. Itulah orang yang mati syahid. Nah, sekarang yang kita selanjutnya, bagaimana selanjutnya dengan sunnah-sunnah? Apa sunnah-sunnah? Nah, orang yang meninggal dunia ini banyak sunnah-sunnah yang dilakukan. Apakah sunnah itu berlaku dengan orang yang mati syahid atau tidak? Yang pertama, sunnah tasbih. Tasbih, tahu tasbih? Tadi yang meninggal, isyhadu annahu min ahlil khair itu tasbih. Itu adalah salah satu pertolongan kita kepada orang yang meninggal dunia, salah satu. Jadi tasbih ini sunnah, pertolongan kita kepada orang yang mati. Kenapa? Agar amalan dia yang kita saksikan itu menjadi amalan yang sempurna di hadapan Allah. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama, Rasulullah ketika dengan sahabatnya berjalan, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabatnya lagi berjalan melintas, ketemu jenazah. Jenazah pertama Rasulullah berdiri sesaat dan Rasulullah bilang wajabat. Wajib. Gak bilang apa-apa, cuma bilang wajib. Kemudian jalan lagi, ada jenazah lagi. Rasulullah bilang wajib. Sayyidina Umar bertanya, apa maksud dari kalimat wajib? Rasulullah menjawab, jenazah yang pertama wajib atas dia masuk surganya Allah. Kenapa?
Karena di situ, di tempat dia jenazah, orang yang bertakziah menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah itu. Jadi wajib masuk surga dengan kebaikan yang disebutkan. Bagaimana yang kedua? Wajib atas dia masuk nerakanya Allah. Kenapa? Karena di situ disebutkan keburukan orang yang meninggal dunia di situ. Makanya kita himbau kalau memang ada jenazah orang yang meninggal, ada meninggalkan perilaku yang kurang baik, jangan diomongin di sini. Mendingan pada pulang. Aku disaksikan sama malaikat, malah dijerumuskan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana lagi? Ada dalil kedua. Rasul bilang, apabila orang meninggal dunia, wa syahida minhu salah satu farid minan jirani adnain, ada 3 orang tetangga dekatnya, 3 orang bersaksi bahwasannya dia orang baik, wajib atas dia masuk surganya Allah. Jadi perlu kesaksian tetangganya, 3 orang tetangga bersaksi kalau dia orang baik, wajib atas dia masuk surganya Allah. Makanya kita berbuat baik sama tetangga. Ustaz, di kampung itu kami udah gak bisa lagi dianggap baik, hijrah, disuruh hijrah. Di tempat itu baik dan semuanya nama baik dan disaksikan baik, itulah keuntungan. Makanya ada perintah hijrah. Hijrah ke tempat yang lebih baik yang orang gak kenal kita, dan kemudian kita berbuat baik, akan disaksikan kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah. Sahabat nanya, itu yang bersaksi 3 ya Rasulullah. Bagaimana kalau cuma 2? Fa'in ithnani, walaupun cuma 2, wajib atas dirinya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang kita sampaikan, tasbih itu pertolongan kita kepada orang yang meninggal dunia. Nah, jadi kita itu tadi atau orang sholat jenazah, kita isyhadu, saksikan. Apa sih? Udhkuru mahasina mautakum. Kita yang pertama disuruh ingat dulu. Kan kita ingat, kita kenal orang ini, yang kita ingat ada kebaikannya, ada keburukannya. Ingatin yang baiknya, yang buruk jangan diingat dulu. Sehingga ketika kita bilang, apakah dia orang baik? Baik. Apakah hum min ahlil khair? Khair. Kenapa? Yang ada di pikiran kita yang baiknya, yang buruknya jangan dipikirin dulu. Udhkuru, ingatin yang baik. Ingatin yang baik. Manusia pasti ada sisi baik, pasti. Ada preman misalnya tukang mabuk, tapi yang mamanya takut banget, taat banget. Yang kita pikirin sama mamanya takut. Mabuknya jangan dipikirin dulu, mabuknya dibuang dulu mabuknya. Preman malah muda, tapi kalau dia udah gini, ingetin yang baiknya dulu, agar yang baiknya diterima. Semoga Allah ampunin yang buruknya. Yang kita pengen yang baiknya orang ini diterima sama Allah. Jadi kita suruh ingetin yang baik. Ustaz, saya nggak kenal. Kenal apa? Orang yang, makanya sebelum sholat jenazah ada kerabatnya yang menyampaikan tentang kebaikannya. Ketika kita ada yang menyampaikan kebaikannya, itu hanya yang kita ingat. Kita saksikan kebaikannya. Ada nggak keluarga yang nyampein keluarga? Ada nggak keluarga yang nyampein begini? Kalimat tasyakur, bapak-bapak sekalian jamaah sholat jenazah, almarhum ini masa hidupnya mabuk terus. Ada nggak? Nggak ada yang nyampein begitu. Nggak ada. Mungkin keluarganya nyebutin yang baik-baiknya ya kan. Udah mabuk terus, suka ngambil duit orang. Nggak ada yang nyampein. Pasti disampaikan yang baik lah. Nah, yang baik yang disampaikan keluarga itu yang kita ingat, itu yang akan kita saksikan, itu yang akan nolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika
insya Allah ketika ada di posisi kita demikian, insya Allah kita akan ditolongin sama orang. Insya Allah kita ditolongin sama orang. Ya, tetapi selanjutnya, wa yundabu talqin mayyit balik walau syahidan khilafan li syihabir ramli ba'da dafni. Wa yundabu hukumnya sunnah, tadi sunnah tetapi sekarang talqin, hukumnya talqin sunnah. Mayyitil balik, buat mayit yang balik yang udah dewasa. Kalau mayit masih kecil terus pakai ditalqinin, dosanya kagak. Ya, dia mau baca apa juga susah. Namanya yang disunahin buat mayit yang balik. Nah, walau syahidan, kata Ibnu Hajar di kitab Imam Syafi'i ini, ulama teratasnya ada dua yang dipakai oleh sahabat Syafi'i. Yang pertama Ibnu Hajar, yang kedua Imam Syihabur Romli. Syihab Romli sering dipanggil Imam Romli. Di sini dua. Walau syahidan, walaupun dia mati syahid, sunnah ditalqini. Sunnah diapain? Talqini. Menurut Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli, kalau matinya mati syahid, udah nggak perlu lagi ditalqini, karena orang mati syahid pasti udah diterima sama Allah. Nah, ini buat pendapat. Nanti kalau ada yang bilang itu buat talqinin, berarti ada yang pernah berpendapat demikian. Kenapa ditalqinin? Ba'da dafni. Nah, talqin itu yang di sini yang dibahas setelah dikubur. Talqin itu ada tiga. Ketika sakaratul maut, ketika habis meninggal dunia, yang ketiga habis dikubur. Talqin tiga. Jadi talqin ini tiga. Ketika orang sakaratul maut, talqinin la ilaha illallah. Itu talqin ketika orang mau meninggal dunia. Ustaz, kalau meninggal dunia di masa-masa COVID, siapa yang talqini? Atau enggak matinya di jalanan nggak ada yang talqini? Makanya kita ini yang masih sehat disuruh mentalqinkan diri kita sendiri. La ilaha illallah yang diajarkan sama Imam Abdullah Imam Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Namanya Qadi Hakim Abdullah Al-Baghdadi yang dari Baghdad, yang diimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang diajarkan kalau di Indonesia ini Al-Habib Muhammad Asghar Malam Ekesing Asghar Ekesing. Dalam mimpinya Abdullah Qadi Al-Baghdadi ketika mimpi ketemu Rasulullah, mukanya pucat. Baginda Nabi mukanya pucat. Mali araka mutaghayyirul lawn, kata Abdullah Baghdadi, mali araka mutaghayyirul lawn ya Rasulullah. Kenapa saya melihat mukamu berubah menjadi pucat seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku sedih. Ada manusia meninggal dunia. Jadi kalau Rasul di zaman Rasul ada orang meninggal dunia masih dalam keadaan Yahudi, tidak beriman, Rasulullah nangis, ya Allah, orang itu gak bisa kesentuh sama saya. Jadi kalau di zaman Rasul itu, Rasul hidup gak sampai kesentuh, Rasulnya nangis, merasa lemah karena gak bisa nyentuh. Sekarang Rasulnya meninggal, diimpiin sama Abdullah Baghdadi. Satu malam itu kata Rasulullah ada orang meninggal 1.500 orang. 1.498 mati dalam keadaan su'il khatimah.
artinya buruk. Yang selamat cuma 2. Yang husnul khotimah cuma 2. Terus bagaimana? Kamu sering-sering menyadarkan dirimu dan mentalkinkan dirimu sebelum kamu mati. Kalau ada talkin sebelum atau lagi sakaratul maut, habis meninggal dan habis dikubur. Sekarang kita diajarkan sering-sering mentalkinkan habis subuh. Apa talkinnya yang diajarin? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'mur fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Itu kita baca biar supaya kita mentalkin diri kita. Jadi kita lagi gak butuh orang lagi. Ketika sakaratul maut yang nungguin orang, ayo istighfar. Orang dulu kan namanya istighfar. Ayo istighfar. La ilaha. Nggak ada lagi, nggak perlu kita ditungguin orang. Kenapa? Karena setiap hari kita sudah talkinkan diri. Talkin yang kedua, talkin setelah meninggal. Talkin yang ketiga, talkin setelah dikubur. Kenapa orang yang dikubur itu ditalkinkan? Apa alasannya? Nih, saya baca. Lihtiyadihi ila talqin bi hadhihi waqt. Karena dia sangat membutuhkan diingatkan di waktu yang sudah bergemuruh. Jadi orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan bingung, digotong di keranda, dia teriak, ya wailah, mau dibawa kemana saya? Ketika dia di dalamnya dengan nikmat, masukin saya dengan cepat. Semuanya dengan gemuruh dan semuanya dalam keadaan membingungkan. Dalam keadaan membingungkan. Makanya mesti ada yang ingetin. Ya, kalau ada malaikat datang nanyain kamu, maka jawablah dengan keyakinan yang sahih, keyakinan yang sempurna, dengan lisan yang fasih. Ucapkan Allah Rabbi, Allah Tuhan saya. Kenapa? Diingatkan kenapa waktu itu dari mulai meninggal dunia. Ada saya pernah kawan saya, ada yang pernah orang tuanya apa kerabatnya meninggal mati suri. Datangnya itu malaikat Israel semuanya bergemuruh, goyang, sampai meninggal, sampai basah, disolatin, sampai mau dikuburin. Bingung, yang punya persiapan aja bingung, apalagi yang punya persiapan. Dan di sini dibantu dengan talqin, maksudnya yang kamu biasa ucapkan, yang kamu biasa lakukan, ayo ingat. Maka ditalqinkan, ditolongin, dibacain untuk diingat. Semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita sambung lain waktu.